nggak pernah sholat atau baru lagi sholat. Lagu. Ini kuasnya mana hitam? Nanti mas biar yang banyak mas temen Oh enggak, dari tadi mas. Nah tadi ada. Nah, ini tari apa? Tarian apa itu yang di dari ini Monas. Tariannya Oke. Ini salah satu siswa dari SMK NU Bernat Kudus. NU Bernat Kudus. Bernat. Danat Kudus. Iya. Nah ini karyanya pemirsa nih. Wow, karyanya bagus enggak? Oh, bagus sekali. Ya, Kita tanya-tanya dalam rangka apa nih kira-kira adik-adik ini mau kemari? Belajar membatik mau bersama Pak belajar Canting. membatik sama Pak Canting, sama menambah pengalaman ya Pak ya. Ya. Terus kesan-kesannya apa sih yang menjadi sebuah kesan di sini? Kira-kira apa ya? Kesannya ya menambah kreativitas ya Pak ya. Terus Untuk menambah menambah wawasan. wawasan. Terus bisa mengetahui macam-macam batik, gitu ya, Pak, cara membatik, cara menyanting, bahan-bahan Warna membatik, alam. pewarna alam. Ya. Bunyinya Pak Eko. Bunyi Teguh, Pak Teguh. Bang, katanya pernah kerja di Wasit TV itu suaminya. Teguh. Ternyata kerja sutradara itu. Yang penari. Oh, ponakannya. Suaminya katanya. Hah? Suaminya. Suaminya. Ponakan. Suaminya katanya suami saya gitu dia bilang. Bapaknya suaminya. Ya, di jalan. Tambahin dikit. Nggak usah lah, nggak usah dikasih itu ya. Dosen. Lima. Oh, senyum. Yang lain menyusul ya? Iya. Saya panggilnya apa anak-anak apa kaplak-kaplak Oke pemirsa yang di rumah NU Benat Kudus Banat SMA Banat Kudus loh pemirsa. SMK waduh mau masalah yang ini pelupa loh pemirsa. SMK Banat NU Banat Kudus. Loh ini anak-anaknya cantik-cantik semua loh pemirsa. Anak-anak Pekalongan kalah kok. Cantik-cantik semua. Nah ini lagi Pak Canting lagi menerangkan bagaimana cara membuat atau membuat pola motif batik tradisional ya. Contoh kayak bikin kawung terusan ini ada boketan yang namanya boketan, ada kayak boketan bunga, kayak kuku juga ini ada parang atau seno. Tapi ini modelnya lain, ada yang seno dengan motif-motif yang sangat sederhana. Dan ternyata anak-anak SMK dan ternyata anak-anak NU ya, anak-anak SMK NU Banat Kudus ini memang luar biasa, cepat pada bisa loh. Wah, ini anak-anaknya bisa dilihat sumbernya semuanya kan. Di tangan jelasin. Oke. Jadi kayak ini yang namanya kawung.
Ini kan kawung ini untuk rakyat jelata. Jadi sebenarnya batik ini dari kerajaan. Batik ini untuk membedakan kasta dulunya. Dulunya ini ya, dulu ini batik ini dari kerajaan untuk menandakan kasta. Kalau parang ini yang memakai ini kaum satria. Terus kalau kawung ini kaum jelata, rakyat paling bawah. Nah kalau kayak Swiri, terusan ada ini kayak orang-orang ningrat. Pak Santing dibantu dengan Bu Emma, Bu siapa namanya Emma ya? Bu Emma? Ima Pak. Oh Ima, iya kan ngomongnya Emma. Terusan dengan Bu? Bu siapa? Amel. Oh iya Bu Amel. Nah, ingetnya Apel terus loh. Oke. Untuk penjelasan, kalau saya kan nanti Bu Emma ini penjelasannya tentang batik yang kontemporer ya. Kalau saya ke batik yang apa namanya? Pakem. Ya, tradisi. Tradisi pakem. Kalau Mbak Emma nanti bisa menjelaskan tentang bagaimana membuat batik yang kontemporer. Sekarang nanti dia. Oke. Ini Mas bentar lagi. Tadi pemirsa di rumah mungkin sudah ikut menggambar juga. Nah ini anak-anak yang dari SMK NU Banat Kudus ini juga nanti akan dipandu oleh Bu Emma yang akan menerangkan bagaimana membuat pola batik yang kontemporer atau yang apa Bu? Abstrak. Oke silakan Bu. Monggo dijelaskan untuk batik abstrak ini bagaimana sih kan gitu. Oke pemirsa ya, Pak Santing mau belajar. Iya, ini bareng-bareng anak-anak yang cantik-cantik. Enggak. Ini bisa disebut sebagai apa ya? Unden berunda atau gapura yang udah distilasi dan ada gabungan motif seno dan juga ada bunga dan ukel. Nah, itu bisa disebut juga sebagai motif semi tradisi atau semi klasik karena ada gabungan dari unsur tradisinya dan juga masih dikembangkan dengan motif kontemporer kayak gitu. Jadi untuk motif kontemporer sendiri itu bisa kita sebut sebagai motif yang inspirasinya itu berdasarkan ekspresi personal seseorang. Jadi kalau motif kontemporer itu tidak terpaku dengan motif tradisi, tapi masih bisa inspirasinya motif tradisi. Untuk motif kontemporer sendiri itu biasa juga disebut sebagai batik abstrak, bisa juga disebut sebagai batik lukis. Nah itu salah satu golongannya kanvas, namun kita masih menggunakan hewan laut. Kita bisa mengambil bentuk ikan yang sudah distilasi. Motif ikan sendiri itu kita bisa mengartikan ikan itu tidak hanya sekedar ikan. Jadi kita bisa memaknai ikan sebagai kebebasan. Kita tahu bahwa ikan itu hidupnya di air. Jadi kalau dia itu ikan kita pindahkan ke habitatnya yang berbeda, itu sudah mengalami istilahnya terkekang. Jadi kita bisa menggabungkan unsur ikan ini, itu bisa digabung dengan unsur selain di laut. Misalkan kita ambil bentuknya di daerah daratan, kita bisa mengambil bentuk batu, kemudian bisa kita stilasi, kemudian kita bisa menaruhnya juga tumbuh-tumbuhan. Kita juga bisa menaruh
rumput-rumput. Namun kita juga bisa menambahkan unsur lain, yaitu kita bisa membentuk bidang-bidang. Jadi bidang-bidang tersebut bisa kita kombinasikan dengan unsur garis. Jadi kalau kita cenderung lebih bebas untuk mengekspresikan apa yang kita inginkan, jadi kita bisa mengkombinasikannya secara bebas. Karena secara harafiahnya itu memang untuk mengungkapkan ekspresi personal kita. Itu. Oke, pemirsa yang di rumah, pemirsa di rumah tadi sudah lihat penjelasan dari Bu Emma tentang menggambar itu, juga sudah berkenalan dengan anak-anak SMK NU Banat Kudus. Nah, karena Pak Canting ini sudah banyak yang SMS yang masuk, ini sudah ada 4.500 juta SMS yang masuk ini, karena sudah untuk Pak Canting untuk datang ke sekolah-sekolah lain lagi. Ini sudah banyak SMS yang datang, itu ada 4 jutaan loh. Jadi Pak Canting sementara sudah cukupkan sekian, karena Pak Canting harus berkelana lagi, keliling-keliling ke sekolah-sekolahan lagi untuk mengajar membatik. Tetap dalam acara belajar membatik bersama Pak Canting. Oke anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, ke tukang pompa ya. Yuk, 3, 2, 1. Action, mulai yuk. Kami dari Badan Kudus mengucapkan terima kasih Pekalongan, terima kasih Polres, salam membatik SMK Bisa. 2, 1, yuk, mulai yuk. Kami dari SMK Badan Kudus mengucapkan terima kasih Pekalongan, terima kasih Polres, salam membatik SMK Bisa. Cut ya. Apa tadi?